Selamat pagi semua. Ya, senang sekali saya boleh berada di orang-orang hebat ini, di antara orang-orang hebat. Ini kedua kali bersama keluarga Om Iwan saya ada di antara kalian. Tapi tidak semuanya kenal karena sudah 2 tahun yang lalu. Nanti Henry harus sharing juga, dia kandidat doktor musik. Keren bukan? Podium saja. Ya, jadi nanti biar kalian wawancarai dia banyak. Hebat ya, kandidat doktor musik. Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Ada konsep yang salah selama ini dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Konsep agama-agama yang masuk dalam hidup kekristenan. Konsepnya begini. Semua agama di dunia, perhatikan ya, semua agama di dunia selalu punya konsep bahwa manusialah yang membutuhkan Tuhan. Maka itu semua agama di dunia pasti mengajarkan harus memberi sesuatu kepada Tuhan. Entah itu dewa apa, pokoknya sebuah kekuatan yang lebih besar daripada yang manusia punya. Maka itu semua agama di dunia pasti ada istilahnya, kalau bahasa Jawa bilang sesaji, ya, sesuatu yang diberikan kepada dewa atau Tuhan mereka. Nah, konsep itu jadi jahat dalam hidup kita. Jahatnya begini, ya karena aku sudah memberi sesuatu kepada Tuhan, maka dia berhak memberi aku sesuatu balik. Ngerti nggak konsep itu? Ya. Nah, ini yang merusak kekristenan kita. Saya kalau melayani di kampus mana saja, saya selalu cerita tentang PCC, Pensacola Christian College. Ini luar biasa. Ya, tadi pas masuk saya beritahu ya Kak Hendri, karena dia musik gereja, ya disertasinya luar biasa tentang pesta rabi di Indonesia. Saya bilang, kamu baca ayat-ayat Alkitab. Ini satu-satunya kampus Kristen di dunia yang menekankan menggunakan Alkitab King James. Ya, hebat sekali. Begitu modelnya orang jadi kayak King James. Maaf ya, kalau mau gaul, keren. Ya, nah, di pusat kawan soalnya. Nah, ketika konsep itu ada dalam kehidupan kita, maka tanpa kita sadar, gereja pun menuntut sesuatu dari Tuhan. Aku sudah memberikan persembahan Tuhan. Aku sudah sembahyang sekian jam sehari. Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah membuat Sunday service. Aku sudah membuat pelayanan ini. Hai Siva. Nah, akhirnya hubungan kita dengan Tuhan bukan lagi hubungan yang benar, yang Tuhan inginkan. Nanti kita akan tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hubungan kita dengan Dia. Akhirnya hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang aku sudah memberi kok. Ya sekarang terus beri aku balik. Maaf, apalagi kalau kita melihat gereja-gereja karismatik yang penekanannya adalah prosperity, yang penekanannya adalah sukses, makmur. Maka ketika mereka diajak untuk mengembalikan perburuan, tithing istilahnya, itu jadi jahat betul. Kenapa jahat? Karena misalnya begini, ini istilahnya, kalau aku memberi ayam kepada Tuhan, dia harus balas beri kambing kepada. Itu konsep mereka. Kalau aku memberi kambing kepada Tuhan, dia harus beri sapi balik kepada. Nah, aku harus beri sapi, maksud dikasih gajah. Terus mau taruh mana? Itu konsep yang salah. Itu konsep agama. Oke, saya tanya kepada semua saudara orang-orang hebat di kampus ini. Walaupun saya tahu jawabannya, saya tetap tanya. Jadi menurut kita semua, antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita, siapa yang lebih membutuhkan siapa? Tadi nggak pertanyaannya? Pelan-pelan ya. Antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita, siapa yang lebih membutuhkan siapa? Nah, jawab dong, gak usah ragu-ragu. Siapa lebih membutuhkan siapa? Nah, itu konsep agama. Saya mau buktikan dengan 2 fakta.
Satu secara fakta di dunia ini, dua secara Alkitab. Bahwa konsep yang baru saudara sebutkan itu salah besar. Ternyata Tuhan jauh lebih membutuhkan kita daripada manusia membutuhkan Tuhan. Ini pasti ada. Jawaban pertama adalah konsep ini. Saudara tinggal di Amerika, Pak, jelas sekali. Sepengetahuan saudara semua, yang sukses sekarang ini atau berapa waktu yang lalu, selama sepanjang sejarah manusia ini, yang sukses, baik pribadi maupun sebuah bangsa, itu yang Kristen atau tidak Kristen, fakta, yang sukses. Loh kok ragu-ragu? Yang sukses, yang berhasil? Enggak, justru banyak orang kesenangan. Dunia ini membuktikan yang sukses justru yang tidak percaya Tuhan. Lu betul tidak? Lu bisa tanya. Lu iya atau tidak? Oke. Lu iya. Maaf, kelompok-kelompok satanis lebih sukses tanpa Tuhan. Lihat aja, saudara sebut tokoh siapa, orang hebat siapa di dunia. Mereka yang nggak percaya Tuhan. Kalau negara atau bangsa, sebut negara mana paling sukses sekarang? Tiongkok. Tanpa Tuhan. Bahkan Presiden Tiongkok bulan Juli tahun 2017 yang lalu, awal Juli, membuat undang-undang baru yang mengagetkan dunia. Undang-undang negara, bahwa siapa saja di antara anggota Politbiro Partai Komunis, itu partai satu-satunya, dan pejabat negara yang mengakui satu agama akan dipecat langsung. Sesadis itu hukum negara itu. Tapi mereka sukses. Siapa ngikuti berita waktu Imlek kemarin? Ya, yang bergerak dalam 1 bulan di Tiongkok dari awal Februari sampai akhir Februari itu hampir 3 miliar manusia itu bergerak dari mana-mana datang. Mereka punya kereta api tercepat di dunia yang jumlahnya ratusan. Ingat, mereka sudah mempersiapkan tahun 2030 kereta api dari Tiongkok akan terhubung ke semua benua, sampai ke Australia, sampai ke Amerika Selatan. Ngikuti nggak berita ini? Loh, saya tanya ngikuti. Saya cuma lihat gadget saja, lihat dunia. Serius. Waktu saya dengar berita ini, gila negara ini membuat jalur kereta api dan semuanya lewat antar benua itu bawah laut. Dan itu bukan impian tanpa Tuhan, bahkan benci. Jelas ya? Fakta kedua adalah Alkitab. Ayo kita buka Amos 3 ayat 7. Ada di PowerPoint? Di multimedia ada nggak? Gak apa-apa kalau nggak ada. Oke. Tolong bacakan King James-nya untuk menghormati PCC. Satu terjemahan yang lain. Oke. Ayo, Amos 3 ayat 7. Wah, ini luar biasa. Saya kaget. Saya mendapat rahasia ayat ini itu tahun 78. Saya sudah belum lahir semua tahun. Pasti dibohong. Ayo, baca Amos 3 ayat 7. Mau bahasa Indonesia dulu, mau terjemahan King James dulu, silakan. Ayo cepat, sama-sama. Surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants, the prophets. Yeah. Surely the Lord God does nothing. Itu terjemahan yang lain. King James ada nggak? Itu King James tadi. Oh, King James. Oh, nggak ada tuh. Oke. Yang terjemahan bahasa Indonesia. Ayo, siapa lagi? Surely Tuhan Allah tidak membuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Pasti orang Jawa kamu yang baca. Gak apa-apa, gak apa-apa. Masuk nggak jadi orang Jawa. Sorry yang nggak Jawa.
Begini, coba keluarkan kalimat ini. Surely the Lord God does nothing. Tidak berbuat sesuatu. Kata lainnya apa? Another word-nya apa? Does nothing. Tidak berbuat sesuatu. Ayo coba pikir. Ini luar biasa. Apa kata lain? Cepat pikir. Diam, betul. Yang lebih tajam lagi daripada diam. Nganggur, betul. Ayo yang lain cepat. Sudah tidak boleh 2 kali, 3 kali jawab. Ya. Yang lain cepat. Does nothing. Tidak berbuat sesuatu. Ini serius. Ayo kalimat lain cepat. Mahasiswa. Apa mati? Mati. Gak ada hasil. 2 lagi. Mati. Gak ada hasil. Diam. Nganggur. Ayo. 2 lagi cepat. Pasif. Pasif. 1 lagi. Nggak peduli. Gagal. Serius. Kenapa dia gagal? Kenapa dia mati? Kenapa dia diam? Kenapa dia nganggur? Kenapa dia pasif? Gara-gara apa baca? Unless atau apa? Kenapa? Apa? Kita selalu bilang apa? Iya. Ketika ada keputusan-keputusan Tuhan dan dia tidak menemukan gereja, yaitu kita, yang bisa ngerti apa yang dia mau kerjakan, dia diam. Itu buat saya shock. Masa saya? Kenapa sampai dia diam? Gagal, nggak buat apa-apa. Oke, sebelum kita ketemu jawabannya, jawab dulu pertanyaan saya yang berikutnya. Sepengetahuan kita semua, di universe ini ada berapa kekuatan? Tengok di alam semesta, di dunia ini ada berapa kekuatan? 2. Apa dan apa, siapa dan siapa? Coba. Tuhan dan setan. Sadar? Kalau Tuhan diam, berarti siapa yang aktif? Cuma ada satu di antara 2. Coba jawab. Nah, ayo kita lihat fakta. Menurut saudara, yang sekarang ini kita lihat, hari-hari ini kita lihat, mungkin besok-besok juga, setan atau Tuhan yang lebih giat bekerja? Fakta. Jelas. Perang tidak bisa dihentikan. Pembunuhan tidak bisa dihentikan. Kasus Florida di state saudara 2 minggu yang lalu. Kalau bukan setan, siapa Marasuki anak umur 19 tahun? Betul? Drug. Makin gila bukan, ditangkapin kok makin banyak. Kejahatan, pornografi, abortion, dan banyak penyakit yang makin aneh-aneh. Jadi jawabannya kalau ditanya, kenapa setan lebih aktif daripada Tuhan? Jawabannya karena kita sebagai gerejanya tidak mau tahu. Itu mengerikan sekali. Saya sadar saya orangnya keras sekali. Saya sebagai seorang leader di dalam banyak kegiatan, aktivitas organisasi, saya kaget. Kalau saya, tim saya ajak kerjasama, saya ajak bicara gini nggak mau. Saya bilang saya kerjakan sendiri. Banyak nggak manusia seperti itu? Enggak. Tapi tidak dengan Tuhan kita. Sedikit sekali di dalam Alkitab ada kata surely, sungguh. Saya pernah coba bongkar Alkitab, itu nggak sampai 20 ayat. Berarti hanya penekanan-penekanan khusus Tuhan kita yang meyakinkan gereja dengan kata sungguh, surely. Ngeri. Maka itu kalau saudara bisa sekolah, bisa kuliah di Pensacola Christian College, itu bukan karena maaf. Saudara mau, saudara mampu, orang tua saudara mampu, Tuhan punya rencana. Amin. Maka saudara harus tahu untuk apa Tuhan bawa aku sampai ke sini. Saya selalu membanggakan PCC. Bahkan beberapa teman saya yang orang-orang kaya kalau menyekolahkan anak, suruh ke sini. Ini sekolah luar biasa yang masih taat mutlak pada Alkitab. King James.
Ini luar biasa. Nah, jadi ada maksud. Tuhan punya rencana buat saudara semua. Untuk itu, kalau mulai hari ini adalah pertama kali saudara semuanya mengerti firman ini, bahwa tanpa kita sungguh dia tidak berbuat sesuatu, maka tempatkan hidup kita bukan untuk sombong, betul? Sedemikian rupa bahwa Tuhan ternyata jauh lebih membutuhkan kita daripada kita membutuhkan dia. Ini luar biasa. Ayat berikut 1 Korintus 3:9. Coba baca 2 pasal lagi King James dengan bahasa Indonesia. Kalau yang bawa Alkitab bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak silakan. Ayo, belum benar, Alkitab ini satu-satunya buku yang diterjemahkan ke dalam paling banyak bahasa di dunia. 1 Korintus 3:9. Saudara perhatikan sampai November tahun berapa? 2003. Itu data terakhir yang saya terima dari Colorado Springs. Sebab pusat Alkitab dunia itu ada di Colorado Springs. Nah, sampai November 2003 itu yang tercatat Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam 3.000 sekian ratus bahasa di dunia. Hebat sekali. Tadi sebelum kami berangkat dari rumah Pemimpin Pangalila, ada satu keluarga dari Jacksonville, ya, Jacksonville mereka. Nah, mereka bersama dengan banyak penerjemah Alkitab. Nah, mereka dipesan, tolong carikan di banyak negara orang-orang yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa yang belum terjemahkan. Luar biasa. Bayangkan buku apa yang pernah punya bahasa sampai ribuan? Nggak ada, hanya Alkitab. Maka itu miliki Alkitab dengan bahasa apa yang saudara bisa. Kalau ada teman-teman saudara di Indonesia yang bingung mau sekolah apa, nggak tahu, bisa nggak punya duit juga nggak tahu kemana, suruh belajar bahasa asing apa saja. Serius, bahasa asing itu penting, betul, untuk penginjilan. Oke, silakan baca. 1 Korintus 3:9. Cepat. Ayo. Cepat ini karena saya mau ke airport juga nanti mau ke Philadelphia. Ya, kalimat pertama saja, ulangi lagi. For we are laborers together with God. Labor together with God. Bahasa Indonesia kalimat itu dulu. Ayo, Pak, yang bisa. Ya, yang kuat, Alvin. Badan boleh kecil, suara besar. Oke. Maaf ya, Alvin, jangan marah. Saya lagi ketemu dia pertama. Kapan kamu besar, Alvin? Ya, nggak apa-apa saya. Kawan kawan sekerja Allah, labor with God. Oke, kata lainnya apa? Bahasa kerennya, bahasa modernnya ini. Partner. Ayo kita bongkar kata partner, labor with God, kawan sekerja. Di dalam bisnis, kalau ada partner, itu posisinya bagaimana antar mereka? Levelnya sama. Kedua, kok jadi disebut partner, mitra, kawan sekerja. Ini hukum, rule. Yang satu tidak bisa kerja sendiri tanpa partnernya. Jawab dia atau tidak? Saudara pernah sadar siapa kita, siapa dia? Yang mengangkat kita begitu tinggi, selevel dengan dia, ini nggak main. Kalau saudara menyetujui kata partner adalah satu sangat tergantung dengan yang lain, dan yang satu nggak bisa ngapa-ngapain tanpa yang lain, betul? Betul. Hebat nggak Tuhan menghargai kita seperti ini? Berarti pertanyaannya, maka itu sekali lagi mulai hari ini bagi siapa saja yang baru pertama kali tahu firman ini, ayo kita tempatkan diri kita sedemikian rupa supaya Tuhan tidak diam gara-gara kita nggak mengerti dia. Berarti kalimat ini jelas sekarang bukan dua ayat ini luar biasa.
Maka itu usahakan tiap hari. Saudara dan saya tahu Tuhan membutuhkan aku dalam hal apa hari ini untuk proyeknya di dunia ini. Ini dahsyat sekali. Saudara, gara-gara kebenaran ini, orang-orang kenal saya itu merasa heran. Saya itu nggak ingin ada satupun hari saya itu nganggur, nggak buat sesuatu untuk Tuhan dan untuk orang lain. Bukan mau apa-apa, karena ini saya ini takut. Kalau dia berhenti karena saya nggak mau mengerti apa yang dia putuskan, betapa jahatnya saya. Berarti saya memberi kesempatan setan bekerja. Betul tidak? Surely the Lord God does nothing unless He reveals His secret to His servants. Semerenung itu luar biasa. Maka itu usahakan masing-masing kita mengerti kehendaknya. Efesus 5 ayat 17, saudara. Siapa sih orang bodoh di hadapan Tuhan? Orang bodoh bukan orang gak sekolah. Buat Tuhan orang bodoh bukan orang gak bisa baca tulis. Bukan. Coba lihat ayat itu. Udah? Efesus 5 17. Silakan salah seorang membaca. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Unwise. Ya. Kalau bahasa Indonesia, janganlah kamu bodoh. Betul bahasa Indonesia cuma itu unwise. Terjemahan King James. Enggak bijak. Pakai bahasa Indonesia, silakan. Ayo. Sebab itu janganlah kamu bodoh, Ya. tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Jadi di mata Tuhan orang bodoh bukan orang yang sekolah. Profesor sekalipun kalau dia tidak mengerti kehendak Tuhan, berarti dia bodoh. Nah seperti itu kita sebagai gereja, sebagai anggota, sebagai kawan sekerjanya, mitranya, partnernya. Kita jadi bodoh kalau kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau hari ini untuk kita kerjakan. Maka itu ada kata usahakanlah untuk kamu mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Ingat doa Bapa kami. Betul? Your will be done. Oh, King James-nya, thy will be done. Berarti minimal satu hari untuk setiap kita, minimal ada satu kehendak Dia untuk kita selesaikan di bumi. Benar atau tidak? Minimal. Nah dari waktu ke waktu Tuhan melihat bagaimana ketaatan kita, kapasitas kita. Kalau Dia melihat hari ini kita mampu diberi 2 kehendaknya dan kita mampu selesaikan, percaya nggak Dia besok beri 3? Amin. Kalau besok kita mampu di mata Tuhan menyelesaikan 3 kehendaknya, percaya bisa dikasih 4. Betul? Makin banyak. Nah itu yang Tuhan mau. Maka itu orang yang paling celaka di dunia bukan orang miskin, bukan orang bodoh, bukan orang gak punya duit. Orang yang paling celaka di dunia sebagai gereja adalah orang yang hari ini gak tahu kehendak Tuhan waktu hidup. Betul tidak? Itu orang paling celaka. Gak pernah tahu. Makin usahakan untuk mengerti. Entah kapan pemimpin pengadilan bisa memberi kesaksian. Jadi proyek untuk memberi kepada dia. Tahun berapa Iwan dapat visi soal Chaplin? Nggak tahu Chaplin tuh ya? Yang balon udara atau pesawat itu luar biasa. Tahun berapa dapat itu? 2005. Saya percaya tahun 2018 akan terrealisasi. Sebab Airbus di Eropa sedang menyetujui. Dan kalau itu terjadi, 1, Tuhan dipermuliakan. 2, nama Indonesia akan terkenal di dunia karena ada orang Indonesia yang menemukan. Dan itu sangat diperlukan untuk daerah-daerah seperti Indonesia yang banyak pulaunya, sehingga transportasi syarat nggak mungkin. Artinya itu hebatnya salah satu contoh. Nah seperti itu Tuhan mencari gerejanya yang Tuhan ingin ajak mengerti keputusannya untuk apa saja. Nah, untuk ini kita kembali ke zaman Renaissance. Ya.
Nah, gereja-gereja yang masih menggunakan apa itu Alkitab King James pasti suka mendengar kata roh kudus Allah. Zaman itu hampir 100% orang-orang hidup di zaman itu adalah orang-orang percaya yang dapat ide dari Tuhan. Betul tidak? Lalu menemukan ini, menemukan itu, dan bisa dipakai sampai hari ini. Nah, inilah kebenaran. Maka itu sekian banyak di antara saudara mahasiswa Indonesia yang bisa kuliah di Pensacola Christian College ini. Kalau saudara menggenapi firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, wow, di antara suara akan muncul inventor hebat. Amin kan mungkin saja. Dan sesuatu, wih hebat sekali. Benar, Tuhan cari itu. Masih banyak hal rahasia dalam hidup Tuhan kita, betul? Dan dia tunggu siapa yang bisa kerjasama menjadi partnernya untuk Tuhan berikan sesuatu yang hebat sekali. Coba kita lihat ayat ini ya. Yohanes 14 ayat 26. Coba lihat Yohanes 14 26. Ini luar biasa. Sifatnya Bapak sendiri. Hai, iya. Udah, Yohanes 14 26. Silakan baca. 1, 2, 3. Oh, ayo pulang barengan ya. 1, 2, 3. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Di dalam ayat ini ada dua fungsi dari Roh Kudus, the Holy Ghost, that sent by Father in the name of by my name from the Father. Dengan satu, dia akan mengajar, teach you berapa hal? All things. Yang kedua, dia akan mengingatkan tentang segala firman yang aku katakan. Nah, kalau begitu, ada nggak di antara kita bisa lupa firman? Jawab dong. Tidak, karena ada Roh Kudus, ada Holy Ghost. Yang paling hebat yang pertama. Tidak ada manusia manapun di dunia, mimpilah kalau yang bisa mengajarkan segala sesuatu. Selama saudara hidup sebagai mahasiswa yang sudah lulus juga master, ya dengar. Selama ini saudara, yang ada mau doktor juga, selama ini saudara pernah tahu seorang dosen, seorang lecturer paling mampu itu masih berapa mata kuliah? Gara-gara ayat itu saya ke otak dan berapa mahasiswa Indonesia yang kuliah di mana saja, di Australia, Amerika, di Eropa, saya tanya paling banyak. Kira-kira aja kalau saudara belum pernah dididik 4 itu maksimal. 5 mata kuliah itu sampai ketemu 2, rata-rata 3 maksimal. Nggak mampu. Bahkan di Jerman saya ketemu 3 dokter Indonesia yang punya 4 spesialis. Karena orang Indonesia masa tahu Om Tanin itu. Nah, terus saya tanya, kenapa nggak 5? Mati katanya. Mana kuat ini belajar? 4. Saya nggak tahu kenapa. Baik dokter spesialis pun hanya menguasai 4 paling mampu. Tapi Roh Kudus who teach us all things. Hebat. Lu lihat saya tanya. All things itu berapa? Segala sesuatu itu berapa? Semuanya, jangan bilang banyak, salah. Semuanya itu apa? Belum lama, September tahun 2017, saya coba kontak beberapa dosen yang saya kenal, berapa doktor, berapa mahasiswa. Kira-kira di dunia ini sekarang kalau digabungkan semua ada berapa jurusan di semua kampus itu? Jawabannya kira-kira ada 6.000-an. Di PCC ada berapa? 50-an, itu satu kampus. Bayangkan. Bilang aja 5.000.
Kudus lebih hebat. All things. Betul? Bangga gak dengan Roh Kudus? Oke, ayat yang kedua. 1 Korintus 2:10. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Ayo, ini luar biasa. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Wow. Search all things. Roh Kudus itu yang akan mengajak kita mampu menyelidiki segala sesuatu. Bayangkan, kenapa Indonesia kalah dengan Malaysia dan Filipina? Kalau Singapura nggak usah ngomong, kacau kita. Pertama kasih. Satu-satunya penyebab Indonesia kalah dengan Filipina dan Malaysia karena lembaga riset di Indonesia baru dimulai waktu pemerintahan Jokowi. Sebelumnya nggak pernah diperhatikan. Itu kekalahan riset. Nah, Roh Kudus, perhatikan di ayat 10, 1 Korintus 2. To search how many things? All things. Sekarang coba gabungkan dua ayat ini antara Yohanes 14 ayat 26 dan 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Apa yang terjadi dengan gereja kalau gereja memberikan kesempatan pada seseorang? Ya, saya sebut Roh Kudus seorang, pribadi itu per person, betul? Apa yang terjadi dengan gereja kalau gereja memberi kesempatan pada Roh Kudus yang mampu mengajar kita tentang segala sesuatu dan mampu mengajak kita menyelidiki segala sesuatu? Seharusnya kita itu jadi apa? Kalau kita ini studentnya, cepat aja. Sukses jenius salah, super jenius. Lo betul tidak? Lo, iya tidak percaya sih. Lo bayangkan ada seorang pribadi yang mampu mengajar kita tentang segala sesuatu dan mengajak kita menyelidiki segala sesuatu. Ini luar biasa. Maka itu sekalipun di dunia ini ada sekian ribu jurusan, buat Roh Kudus masih punya lebih banyak gak yang belum dikeluarkan? Nggak jauh. Nah, tunggu siapa dia? Nah, tunggu siapa? Kita. Yang mau diajak ngerti. Ini luar biasa. Sedikit saja. Kita percaya, kitab Roma mengatakan, Roma 11, bahwa karunia yang dari Tuhan nggak pernah diambil lagi kepada manusia. Karena baca ayat itu ya. Nah, itu terjadi pada Israel. Sekurang-kurang ajarnya mereka, janji Tuhan untuk mereka tetap berlaku. Bukti, setiap bulan November sampai awal Desember, dunia selalu menunggu Nobel Prize. Pernah dengar itu hadiah Nobel? Sejak Nobel pertama diberi tahun 1904, kalau saya nggak salah, atau 1901 saja. Maka sampai hari ini, Desember tahun lalu, selalu ada minimal 3 Jewish yang masuk. Selalu ada. Betul? Nah, maaf ya, Tuhan nggak pernah ambil karunia itu dari mereka. Tuhan nggak pernah menyesal. Ini itulah salah satu bukti. Maka itu mulai hari ini, biarlah masing-masing kita sadar bahwa Tuhan itu membutuhkan kita jauh daripada kita membutuhkan Tuhan. Amin. Saya ulangi lagi, ada banyak manusia sukses tanpa Tuhan. Bahkan yang gak kenal Tuhan dulu, bahkan yang benci Tuhan. Tapi Tuhan tanpa kita, surely the Lord God does nothing. Jangan lupa kata ini. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya sampai sini? Kau pikir apa? Yang belum sarapan pun boleh bertanya. Ayo. Ayo saya tanya. Ayo saya tanya. Ayo, mau tanya apa?
Nanti saya ngomong sedikit lagi, nanti saudara lanjutkan. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa Bapa kita di surga itu selalu bergerak dengan ilmu pengetahuan, katakan ilmu kami, betul? Bapa kita di surga selalu bergerak dengan ilmu pengetahuan. Dan Alkitab ini luar biasa. Kita mempelajari serius, hebat sekali. Oke? Kejadian 11 ayat 6. Saya ingat ayat ini saya sharing pertama dari saya ke PCC 2 tahun yang lalu. Ya, ini saya tambahkan Kejadian 11 ayat yang ke-6. Ayo baca bareng-bareng. Genesis 11 verse 6. 1, 2, 3. And the Lord said, Behold, the earth is one, and they are all one language. And this they begin to do. And now nothing will be restrained from them, which they have mentioned to do. Nothing will restrain from them. Kalau saudara mendengar kalimat itu, bahwa apa saja yang mereka rencanakan, manusia rencanakan, pasti terlaksana, pasti. Enggak ada yang gagal. Saya kaget. Saya mendapat nasihat ini itu bulan Mei tahun 83. Saya masih baca ulang-ulang, apa nggak salah. Saya lihat terjemahan yang lain, wih, sama. Terus saya berkata gini, Papa seharusnya ada kecuali apa? Rampok, pembunuh, para kriminal. Ayo, semua penjahat sebelum berbuat jahat mereka punya rencana tidak? Maling goblok pun mau maling pun rencana dulu. Nggak mungkin tiba-tiba nyolong enggak. Nah, kenapa sampai ada heroin, ada ekstasi, ada pornografi, ada senjata api, ada semua yang di dunia ini? Karena ada yang baca lagi, ada yang merencanakan, dan itu dijamin pasti terjadi. Itu diskusi saya pertama dengan Papa melihat ayat ini. Begini jawabannya saya kali. Kalau saudara pernah baca Matius 5, Matius 6, Matius 7 secara teliti, begini Tuhan Yesus berkata, untuk orang jahat dan orang baik, matahari kuberikan itu sama. Pernah baca nggak ya? Nah, kalau Tuhan seperti saya akan buat sinar matahari saya belokkan nggak masuk ke rumah orang jahat. Kalau saya Tuhan, orang jahat waktunya saya nggak kasih 24 jam, wah enak, saya cuma kasih 8 jam. Nanti nggak istilah itu. Nah itu jawaban. Hujan pun turun sama untuk yang jahat dan yang benar. Bisa berkata amin, itulah adilnya Bapa kita di sini. Jadi kalau Dia berfirman, mulai dari sekarang itu kapan? Menara Babel. Ingat, the first story building, the first itu Menara Babel, bukan Empire State Building. Betul? Itu pertama di dunia. Bayangkan, waktu itu sudah ada fakultas teknik sipil. Ayo, belum ada. Dari mana ide mereka bisa buat bangunan bertingkat? Besi beton aja belum ditemukan. Berarti nggak masih itu. Maka itu ketika Papa melihat anak-anak Nimrod, keturunan Nuh, wow, bisa buat gedung bertingkat pertama di dunia. Langsung firman-Nya, mulai dari sekarang. Itu dahsyat sekali. Apa saja yang manusia rencanakan, apa saja, dijamin pasti jadi. Bayangkan. Ayo kita lihat. Menurut firman itu, jadi seharusnya di dunia ini ada orang miskin dan orang bodoh atau tidak? Kita jawab, enggak. Tapi kenapa ada? Jawabannya, karena malas. Merencanakan sesuatu itu gratis, sambil ngupil aja bisa. Mau kaget? Betul tidak? Sambil ngupil saja bisa. Betul? Maka itu saya selalu menekankan pada anak-anak muda khususnya, karena usia saudara masih panjang jalan ke depan.
waktu bertahta sekian menit di kamar kecil itu. Ngerti maksudnya? Lagi beol-beol asus bener. Jangan garuk-garuk sambil ngupil, kapan kaya, kapan kawin, pas kamu. Sambil jongkok atau duduk di situ, buatlah rencana. Enggak ada berkata amin. Buatlah sesuatu rencana, karena itu dijamin pasti jadi. Hebat bukan? Ayat itu. Kenapa? Kristi kenapa? Oh, kenapa? Lucu ya siapa ya? Bener toh? Serius kan? Nah itulah modal hidup yang Bapak berikan buat semua manusia itu sama. Mau dia orang jahat maupun orang baik, betul? Ini hebat sekali. Nah, saya ingin mulai hari ini khususnya saudara para student, para mahasiswa yang masih S1, yang sudah yang mau master, yang mau doktor, serius mulai hari ini. Kita adalah partnernya Tuhan. Amin. Tuhan membutuhkan kita luar biasa. Ingat, Dia tidak akan pernah mau pakai malaikat. Walaupun dalam logika kita, kalau Tuhan pakai malaikat, pekerjaannya pasti jauh lebih cepat selesai. Betul nggak? 3 alasan utama kenapa Tuhan kalau pakai malaikat lebih cepat selesai. 1, malaikat nggak perlu transportasi. Ini aja mau kesini ngatur penerbangan susah sekali. Sampai tadi pagi pun nanti untuk bulan April. Nah, kalau malaikat terbang sendiri. Kedua, malaikat tidak perlu akomodasi. Betul, kemarin di rumahnya Om Iwan, kami ada tamu 7 orang ini. Dan ini WhatsApp yang kecil, ketawa. Wah, repot ngatur. Yang ketiga, malaikat tidak perlu konsumsi. Dan kalau pakai malaikat, saya percaya pekerjaan Bapak kita jauh lebih cepat selesai daripada pakai kita yang doyan duit begini. Betul? Tapi kenapa dia tetap gak mau pakai malaikat? Ini rahasia. Sebab malaikat itu ciptaan. Kita ini anak-anaknya. Itu beda. Walaupun Tuhan tahu kalau dia pakai kita ribet. Betul? Contoh, berapa tahun lu buat kapal besar ini? Saya ingat, Noah, berapa tahun buat kapal ini? 120 tahun. Kenapa begitu lama? Tapi nggak ada gergaji zaman ini. Betul nggak? Nggak ada gergaji, nggak ada paku, nggak ada macam-macam. Oke, ayo saya tanya. Kira-kira kalau Tuhan kerja sendiri bisa nggak? Paling cuma perlu berapa menit. Kenapa dia tetap pakai manusia? Itu saya heran. Waktu membebaskan mereka dari tanah Mesir, Tuhan bisa nggak tanpa Musa? Enggak. Dia tetap anak dia belum Musa. Walaupun waktunya. Inilah fakta yang kita harus mengerti. Jadi Tuhan tanpa kita dia nggak bisa apa-apa. Begitu kalau hari-hari ini kita melihat setan begitu aktif, begitu giat, yang salah adalah kita. Mau mengerti apa itu. Saya stop lagi. Ada yang mau bertanya? Sampai di sini. Jadi saya tanya balik, ini ngerti semua atau nggak ngerti semua? Oke, ngerti semua? Betul? Pulang dari sini mau berubah hidup? Berubah gimana? Berubah gimana? Cepetan. Jangan suka melamun, tapi seringlah merenung. Menyang sama. Betul. Musuh perenungan itu melamun. Tahu nggak bedanya melamun dan merenung? Apa ya? Cepetan. Kalau saya nggak mau jawab, nggak mau tanya, saya tanya. Apa bedanya melamun dan merenung? Mikir juga. Melamun itu mikir, cuma di awal-awal. Seperti melukis di udara, nggak kelihatan apa-apa dong. Kalau merenung itu ada something yang harus nyata dalam hidup. Itu beda. Amin. Contoh konkretnya, walaupun sudah tinggal di Amerika, jangan pernah melamun mau menikah dengan aktor atau aktris Hollywood. Ngerti gak istilahnya ini? Kejauhan. Kalau Hollywood mungkin masih mungkin.
kalau merenung itu something yang Tuhan beri di benak kita. Seperti Iwan, ada Zeppelin, tiba-tiba muncul. Kan Indonesia itu negara kepulauan, luar biasa. Nah, bahkan kemarin cerita Zeppelin yang sudah bakal jadi itu bisa terbang di atas atmosfer, jadi stratosfer. Gila nggak itu? Itu dinamika. Nah, di situ akan berguna karena di ruang angkasa itu sampah banyak sekali, sampah satelit yang rusak nggak bisa diapa-apakan, dan itu berbahaya. Nah, dengan Zeppelin yang dipikir kamu Iwan, nanti semua satelit bisa dibawa balik lagi, nggak akan mengotori ruang angkasa, keren. Dan ada beberapa hal yang nanti mau dikerjakan. Nah, itu merenung karena sesuatu yang dimasukkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus dalam ide. Jelas? Ada yang mau tanya? Saya beri kesempatan terakhir. Gak ada juga. Oh Tuhan ampuni. Gak ada juga yang ampuni. Ya kan? Kalau saya tanya sendiri lagi, awas. Oke. Mudah-mudahan kalau bulan depan bisa diatur. Mudah-mudahan masih urusin tiket ini. Karena kalau minggu pertama sudah harus ke LA, kalau minggu kedua masih bisa biar urusan nanti. Yang terakhir ini penutupnya sebagai kenapa Tuhan begitu respect kepada kita. Yeremia 23 ayat 18. Terakhir Yeremia 23 ayat 18. Ya, silakan baca. Belum ya? 1, 2, 3. Ulang-ulang, bacanya kayak nanti kaku. 1, 2, 3. Saudara bingung nggak? Tuhan itu punya council ternyata. Bahasa Indonesia punya dewan musyawarah, punya senat Tuhan itu. Siapa yang baru tahu hari ini bahwa Tuhan itu punya council? Who stood in the council of the Lord? Nah, perhatikan. Di Amerika kata council, di Indonesia itu MPR ya, tapi di sini lebih kecil lagi. Government bisa memutuskan dan bekerja sesuatu nggak tanpa council? Ayo, bisa tidak? Tidak. Ini luar biasa. Kalau saudara pernah ke Washington DC, itu luar biasa Tuhan kita memberikan gambaran dan Amerika mengambil. Ya. Ada 3 gedung yang hampir satu garis. Ya, White House itu paling ujung. Ditarik ke atas, ada gedung apa? Yang kemarin jadi ramai karena jenazahnya Billy Graham ditaruh di situ. Ayo, mau sobat tahu di Amerika kok. Setelah White House paling ujung gedung kedua. Apa? State House ya. Nama lain. Capitol Hill. Itu tempat senator, tempat parlemen. Betul? Nah, presiden nggak bisa ngapa-ngapain tanpa parlemen ini. Tapi di atasnya lagi gedung ketiga, apa itu? Apa? Ayo gak usah salah, nggak usah takut salah. Ini berapa tahun saya di Amerika? Soalnya kan tinggal di Bekasi aja. Walaupun belum pernah ke Washington DC harus tahu. Supreme Court, Mahkamah Agung. Nah, ini hubungan yang luar biasa. Alkitab yang berhenti saya tunjukkan lagi. Presiden nggak bisa macam-macam tanpa council istilahnya, kalau istilah pemerintahan daerah, tanpa senat. Tapi senat nggak bisa macam-macam tanpa Supreme Court. Berarti enggak? Ini hukum yang hebat sekali. Nah, papa kita yang membentuk hukum ini sejarah sedikit ya, sebentar. Sebelum ada negara demokrasi seperti kita sekarang, dulu negara-negara itu sistemnya apa? Dulu, sebelum ada negara-negara seperti ini, cepat monarki, kerajaan, dan rata-rata mereka itu tiran, betul? Kejam sekali rata-rata, apalagi yang Tiongkok, saja sekali. Oke? Nah, revolusi Prancis tahun berapa? Ada cerita sana.
beda dikit dengan kemerdekaan Amerika 1774 ya, itu revolusi Prancis. Kenapa disebut revolusi? Karena monarki pertama yang runtuh karena rakyat itu Prancis. Nah setelah itu satu persatu kerajaan dunia ini runtuh satu persatu. Sampai sekarang sudah ada lagi yang punya kekuatan seperti Inggris, ya cuma simbol saja. Nah jadilah negara demokrasi. Negara demokrasi, disebut demokrasi itu ada berapa lembaga? Nggak usah ragu-ragu, betul kan? 3. Nah kita tanya, literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia yang menuliskan 3 lembaga ini ternyata Alkitab. Kalau saudara cari di jurnal, the oldest literature yang menulis tentang 3 lembaga ini pasti keluar Yesaya, Isaiah. Keren ke Alkitab? Berapa ribu tahun yang lalu? Karena Yesaya itu ada 800 tahun sebelum Tuhan Yesus. Coba kita buka dulu ya. Yesaya 33 ayat 22. Wah ini menarik. Dan urutannya itu yang saya ceritakan tadi. Amerika menggunakan itu. Coba baca Yesaya 33 ayat 22. Udah? 1, 2, 3. Ya, satu-satu. For the Lord is our judge. Inilah Supreme Court. Kalau saudara belajar sosiologi, ya, negara itu seperti rumah dan perlu pilar, perlu tiang. Bayangkan rumah tanpa tiang nganggur, bukan? Dan tiang utama semua negara demokrasi adalah justice, keadilan. Maka itu Yesaya menulis lembaga tinggi negara dari 3 itu adalah keadilan hukum. For the Lord is our judge, justice. Nah kalau saudara ke Washington DC melihat 3 gedung itu, saya paling suka di atas gedung Supreme Court. Ada yang pernah ke sana nggak? Nah kalau ada, pernah baca nggak tulisan itu? Ada 3 kata di pilar, di apa itu gedung depannya paling tinggi, gede tulisannya. Ayo Pak, saya pernah ke sana. Saya suka kalimat ini. Equal justice under law. Rusaknya Indonesia karena pemerintahnya kebal hukum. Nah itu rusak, nggak equal. Hebat sekali dia. Ini yang pertama. Kedua, for the law. Ayo. Lawgiver, itulah counselnya, itulah senator, itulah parlemen yang membuat undang-undang legislatif. Yang ketiga, for the Lord is our king. Nah, itu eksekutifnya, itu pemerintahnya. Ketika 3 lembaga ini kerjasama dengan baik, contohnya Singapura, contohnya Amerika, berapa negara yang cukup maju, maka dari 3 lembaga, lihat jadi singular atau plural, koma, he. Siapa he? Jadi si, itu negara. Sebuah negara demokrasi yang tunduk kepada 3 lembaga ini dan 3 lembaga ini kompak, dia akan apa? He will save us. Nah selama 70 tahun sebelum Jokowi Indonesia rusak sebab 3 lembaga ini bajingan semua. Betul? Baru ada Jokowi dan Ahok ini. Saudara, ini literatur tertua. Sampai hari ini belum pernah ada literatur lain lebih tua dari Yesaya yang menuliskan sebelum ada negara demokrasi di dunia. Hebat dan Tuhan. Ini salah satu cara kita melihat Alkitab, bukan sebagai buku rohani, bukan sebagai kitab suci sebuah agama. Tidak. Ini buku kehidupan. Katakan amin. Nah, jadi kalau Yeremia 23:18 kita tahu Tuhan itu nggak mau sembarangan, sebab dia menunggu kaunselnya memutuskan apa. Hebatnya Tuhan. Dulu saya berpikir His counsel itu angels, ternyata bukan. Siapa kaunselnya? Kita, gerejanya ini. Maka itu kalau Tuhan memilih kita, salah satu di antara kita, dan kita tidak mau, dia diam.
Misalnya, saya kembali contoh Om Iwan. Saya percaya sebelum Om Iwan, ada banyak orang yang Tuhan pilih ngajak mikir soal jambi. Tapi orang-orang itu hanya Om Iwan enggak. Ngerti maksudnya? Maaf, saya cuma cerita tentang saya. Agustus 89, saya lupa tanggalnya. Saya di Pasadena, California, di rumah pendeta Dr. Adi Sutanto. Dan saya sudah aman tinggal di Amerika. Saya merintis beberapa pelayanan di Hawaii, di Honolulu, tahun 89 mulainya. Merintis di banyak tempat. Oke? Tiba-tiba saya dapat buku From Jerusalem to Irian Jaya. Itu Agustus 89. Saya baca, saya kaget, kenapa From Jerusalem bukan to Indonesia. Nah, di situ akhirnya saya menemukan The End of the Earth, ujung bumi, yang dikatakan oleh Perjanjian Baru. Ternyata para misionaris menyetujui bahwa ujung bumi itu di Irian Jaya. Nah, saya mikir waktu itu saya beli di Kanada, Amerika, Eropa, Australia, pelayanan untuk mahasiswa Indonesia. Saya mikir, ngapain saya repot-repot ke luar negeri jauh-jauh kalau ujung buminya di negara sendiri. Maka April 90, terus Tuhan aja, Daniel kamu ke Papua. Oke. Tapi saya nggak tahu gimana caranya. Akhirnya April 90 dengan Yayasan Pelayanan Desa Terpadu atau Pasat, saya ke sana. Akhirnya Tuhan berkata, kamu tinggal. Baik. Nah, sampai hari ini bersama istri saya, bersama tim kami ada di sana. Ternyata waktu itu Tuhan sedang mikir Papua. Nah, kebetulan saya yang siap. Tuhan gerakkan konselnya nanti. Maka itu ada banyak pekerjaan Tuhan berantakan, tidak selesai dan gagal, bukan karena setan, karena His counsel. On. Nanti kata on, bego, nggak ngerti bego, goblok itu saya sudah. Ayo mulai hari ini kita berubah. Amin. Posisikan hidup kita sedemikian rupa sampai nanti hasilnya akan luar biasa. Nah, kumpulkan sejarah-sejarah yang hebat. Siapa pernah tahu sejarahnya Stanford University? Kalian bukan mau kita baca itu. Sebelum tahu sejarah BCC bagaimana, kita harus tahu semua hal di dunia ini pasti ada satu atau dua orang yang memulai. Betul tidak? Pasti. Nah, di sini setan pun bisa pakai. Pasti di dunia ada penemu pertama ekstasi, siapa itu orang? Ya toh, kalau enggak mungkin. Nah, jadi sekarang antara Tuhan dan setan berlomba-lomba mencari manusia. Siapa yang mau dipakai siapa? Betul? Barang pilihan ada di tangan kita. Siapa mau dipakai siapa? Jelas untuk itu? Kita mau milih yang benar? No, mau milih yang benar? Puji Tuhan, saya senang ada di antara orang-orang hebat ini. Siap bertempur untuk memberkati dunia. Percaya bahwa di pikiran Tuhan kita masih banyak hal yang belum dibuka. Segala sesuatu jangan lupa. Teach all things and search all things. Jangan lupa kalimatnya. Dahsyat kalau saudara dan saya mau taat dan diajar oleh dosen Roh Kudus. Amin. Dunia akan jadi luar biasa. Maka itu yang sedang menyelesaikan skripsinya, yang tesisnya, disertasinya, jangan panik mau milih tema apa. Diam diri di hadapan Tuhan, dia bukan dengan ide kepada saudara. Oh enggak, amin. Dan ide yang Tuhan beri pasti dia belum pernah tahu. Kan itu rahasia yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat kita jadi pelaku firman. Amin. Pak Iwan.